Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cartridge ya, dari printer. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas komputer atau PC dari segala eh, apa hardware yang terpasang. Nah, sekarang kita membahas tentang eh, bagian eh, output dari printer, yaitu eh, mencetak ya. Salah satunya dilakukan oleh printer ya. Jadi output itu bisa monitor ya, bisa melalui VGA. Nah, sekarang kita coba membahas tentang logika analisa kerusakan cartridge dashjet. Nah, sebelum kita langsung ke permasalahan, kita mesti memahami dulu prinsip kerja dari cartridge ya. Jadi bagaimana printer itu bekerja. Nah, itu penting sekali karena dengan memahami proses kerjanya kita bisa eh, mencari atau membuat analisa kerusakan yang terjadi. Jadi cartridge itu prinsip kerjaan seperti apa. Nah, nanti kita bisa tahu eh, analisa kerusakannya seperti apa. Nah, itu. Baik, materinya kita lanjutkan. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang prinsip kerja cartridge jenis bubble jet ya. Jadi bubble jet ini biasa dimiliki oleh printer Canon ya. Dari ilustrasi ini ya terlihat di sini ada penjelasan di sini heating elemen atau elemen pemanas. Jadi dalam cartridge jenis bubble jet ya, ini sudah jelas dari namanya bubble itu gelembung ya. Jadi untuk menimbulkan gelembung maka diperlukan elemen pemanas. Nah, ini yang saya maksud. Kita mesti tahu prinsip kerjanya printer ya agar dapat membuat analisa kerusakan lalu membuat keputusan ya. Lalu juga dengan memilih kualitas ya dari printer dan harga yang menyertai, tentunya kita bisa memilih printer yang seperti apa yang kita butuhkan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan bubble jet ya. Jadi konsepnya ini bagaimana tetesan tinta ini terjadi. Jadi setiap tetes tinta mempunyai ukuran lebih tipis dari helai rambut manusia. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan ya, bagaimana bisa tinta itu keluar dari nozzle istilahnya ya. Nozzle itu lubang cartridge yang ukurannya sangat kecil. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk cartridge bubble jet ya, kerja printer berdasarkan kondisi tangki tinta cartridge dengan dasar tangki terdapat tembaga ya dengan lubang yang sangat kecil. Ya, di sini istilahnya nozzle. Nah, sebuah perlakuan dapat menahan tinta dan juga dapat mendorong tinta keluar dari cartridge. Nah, ini perlakuan yang dimaksud seperti apa? Nah, ini ya, untuk printer bubble jet ini biasanya untuk produsennya itu Canon dan HP biasanya. Dan saya pernah mempunyai yang jenis HP ya. Jadi saya bisa memahami kelebihan dan kekurangannya. Baik, ini di sini dijelaskan bahwa untuk jenis bubble jet ya, cartridge jenis bubble jet, tinta diberi panas atau elemen pemanas dengan arus DC ya, sehingga menimbulkan gelembung udara. Nah, istilah gelembung ini adalah bubble. Jadi ada unsur pemanas melalui elemen yang harapannya menimbulkan gelembung. Jadi gelembung ini menjadi kata kunci
sedemikian hingga gelembung ini harus ditimbulkan ya, harus diwujudkan dengan menggunakan elemen pemanas. Nah, apa yang terjadi setelah gelembung melalui elemen pemanas itu terbentuk ya? Nah, kondisi adanya gelembung itu dapat mendorong tinta keluar dari lubang katrit yang kecil tadi itu. Nah, jadi ternyata untuk mendorong katrit tinta katrit ya dilakukan ya untuk jadi mendorong tinta katrit itu dilakukan untuk menimbulkan tetesan tinta yang harapannya keluar ya dari nozzle dari katrit atau lubang di katrit, sehingga terbentuklah kalimat atau hasil cetak. Jadi hasil cetaknya itu berdasarkan keluarnya tinta ini ya. Nah, tinta ini dikeluarkan dengan metode bubble atau gelembung yang ditimbulkan untuk mendorong tinta dalam katrit agar bisa keluar. Nah, ini tentunya menjadi ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau katrit jenis bubble jet ini yang saya alami karena saya punya bubble jet jenis HP ya. Dengan adanya elemen pemanas ini, maka tangki tinta ini nggak pernah kering ya. Jadi saya pernah punya printer merek HP jenis bubble jet selama 2-3 bulan tidak saya gunakan, tapi saya tidak pernah mengalami yang namanya tinta kering, nggak pernah. Jadi begitu saya pakai ya saya pakai gitu aja, nggak pernah saya mengalami kesulitan dalam mencetak, sekali cetak langsung bisa. Nah, itu karena di dalam katrit terdapat elemen pemanas, sehingga elemen panas tadi itu mencairkan tinta. Jadi kalaupun ada tinta yang kering, akhirnya jadi cair. Karena dengan cairnya tinta dan dipanasi, maka akhirnya timbul gelembung. Nah, gelembung itulah yang akan mendorong tinta ini keluar dari katrit. Nah, bagi mahasiswa sekalian yang mungkin susah memahami ya bagaimana gelembung itu bisa mendorong tinta ini ya. Nah, ini kalau misalkan Anda memasak air ya, saat memasak air mungkin mahasiswa yang sering tinggal di tempat kos itu biasanya sering masak air ya. Atau membuat indomie pakai air di dalam panci yang biasanya ditutup. Nah, begitu airnya mendidih muncul gelembung ya, gelembung-gelembung air mendidih itu muncul gelembung. Nah, gelembung itu akan mendorong tutup panci ya. Jadi gelembung itulah yang membuat tutup pancinya terangkat. Nah, itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan tinta dari katrit jenis bubble jet ini dengan cara membuat gelembung ya, yang dihasilkan melalui proses pemanasan ya, yang dilakukan oleh elemen pemanas terhadap tinta yang ada di dalam tangki atau yang di dalam katrit. Nah, itu untuk bubble jet ya. Jadi ada kelebihan, saya yang dulu pernah punya itu nggak pernah mengalami tinta kering. Namun ada kekurangannya ya. Jadi saya pernah mencetak dalam jumlah banyak ya, kurang lebih 100 lembar langsung saya print gitu. Nah, ternyata karena panasnya elemen ini terus menerus ya, tidak ada jeda, tidak ada istirahatnya lah gitu ya. Setelah lembar ke 100, wah ternyata katrit saya bocor ya. Jadi tintanya keluar terus ya. Kemungkinan ada kerusakan di bagian dalamnya katrit ya. Jadi ternyata merusak ya. Jadi kalau kita print dalam jumlah banyak tanpa jeda ya, tanpa istirahat karena keperluan tertentu,
Wah, ini ternyata berisiko merusak cartridge itu sendiri. Jadi memang idealnya untuk cartridge bubble jet ini eh, paling tidak maksimal 20 lembar istirahat dulu ya. Biarkan diam dulu atau dingin dulu printernya. Nah, lalu bisa digunakan untuk mencetak lagi. Kalau langsung mencetak dalam jumlah banyak, biasanya cartridge-nya akan rusak, bocor ya. Jadi cartridge-nya ini ternyata tintanya keluar terus. Dipakai nggak pakai, dipakai nggak dipakai ya. Tintanya keluar terus. Ini ada kendala di situ di dalamnya ini. Ya, mungkin karena elemen pemanasnya bekerja terus ya, mungkin yang akan merusak di dalamnya. Baik itu tentang cartridge bubble jet ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang cartridge jenis yang kedua yaitu inkjet. Nah, ini saya juga pernah punya Epson Pixma ya, Pixma. Ini kalau saya gunakan ngeprint berapapun ini nggak masalah ini. Jadi lebih handal. Ya, nah, sekarang proses kerjanya gimana untuk jenis ini ya? Secara bagian tidak beda jauh ya. Di sini ada cartridge, ada tinta, tangki tinta, keluarannya juga ada nozzle atau lubang cartridge ya. Setetes tinta mempunyai ukuran lebih tipis dari helai rambut manusia ya. Pokoknya ini kecil. Nah, ternyata ini yang berbeda. Di sini ada piso kristal. Jadi di sini ada semacam getaran ya. Jadi ini didorong. Jadi di sini ada pendorong ya, yang mendorong tinta agar tinta keluar. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Khusus untuk printer inkjet ya. Ini biasanya merek produsennya Epson ya. Tinta diberi getaran atau piso kristal atau dorongan ya. Jadi didorong gitu. Dengan arus DC sehingga menimbulkan gelombang. Nah, jadi ada gelombang yang harapannya tinta itu mau keluar. Ya, jadi ada vibrator atau pendorong ya istilahnya, yang mendorong tinta agar tinta mau keluar. Nah, ini kalau pemahamannya lebih simple ya, intinya ada diperlukan gelombang yang dibangkitkan oleh pendorong ini sehingga tintanya mau nggak mau keluar, karena kalau ini dorong terus kan tintanya keluar. Nah, dengan adanya gelombang hasil dorong ya, proses dorong atau aksi dorong dari piso kristal ini, kondisi ini dapat mendorong tinta keluar dari lubang cartridge. Nah, ini ya, jadi tidak pakai elemen pemanas, cuman didorong ya, sehingga di sini kan tintanya akan bertekanan tinggi ya. Begitu didorong tekanan tinggi, akhirnya tintanya keluar. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya tadi sudah saya sempat sampaikan. Ini mau nyetak 100 lembar, 200 lembar nggak masalah. Ya, cartridge-nya nggak masalah. Kita tinggal ngisi tinta ya. Syukur-syukur model yang infus ya, itu ngeprint berapapun nggak masalah. Cuman begitu nggak dipakai 2-3 bulan, nah ini tintanya kering. Nah ini, jadi saya pernah nggak pakai, nggak usah 2-3 bulan ya, 1 bulan aja sudah kering ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu tadi cepat kering, karena memang saat ngeprint nggak dicairkan lewat elemen pemanas, tapi didorong dengan harapan ada tekanan pada tinta sehingga tintanya keluar. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pilihan ya, Anda mau pakai cartridge yang mana ya, cartridge yang bubble jet atau yang inkjet. Nah, ini ditentukan oleh kebutuhan ya. Jadi di sini dijelaskan ya, mengetahui prinsip kerja printer dapat membantu membuat keputusan. Nah, Anda mau keperluannya untuk apa? Kalau kita misalkan ya, kita jarang pakai tapi suatu-waktu butuh dan tidak ada kendala cartridge, maka saran saya beli bubble jet.
karena setiap dia digunakan dia akan mencairkan atau memanasi tinta sehingga tidak akan mengalami tinta kering ya. Jarang pakai tapi sewaktu-waktu pakai dan penting sehingga jangan sampai ada kendala. Nah itu saran saya pakai bubble jet. Tapi kalau Anda punya tempat rental eh, komputer untuk mencetak lah, itu saran saya pakai yang inkjet karena setiap hari dipakai dia nggak pernah kering, malah nggak apa-apa ya. Tinggal Anda pilih yang model infus, nah itu sudah cukup membantu gitu ya. Asal setiap hari ada 1-2 proses cetak, dia nggak akan kering. Kering itu terjadi karena nggak dipakai agak lama ya. Nah itu akhirnya kering. Nah sehingga menjadi kendala sendiri kalau kita mau cetak kering dan tulisannya nggak keluar ya, nggak keluar hasil cetaknya. Nah itu adalah dua jenis cartridge yang mungkin bisa Anda temui di masyarakat ya. Nah, baik, kita lanjutkan materinya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk jenis cartridge inkjet ini mengalami kondisi tinta kering. Nah, terus untuk kondisi seperti ini solusinya bagaimana? Ya. Yang pasti kalau kondisi kering kayak gini hasil cetaknya tidak ada ya. Jadi karena tinta kering maka tidak ada hasil cetak. Ngeprint tapi kertasnya putih, jadi tidak ada tinta yang keluar, tidak ada tinta yang jatuh di kertas. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan sendiri ya untuk inkjet. Tapi kan kita berusaha mencari itu solusinya apa gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama saat tinta kering ya, membersihkan konektor elektronik pada printer ya. Jadi di belakangnya cartridge itu ada konektor elektronik, itu dibersihkan. Kemudian cartridge-nya itu juga dibersihkan ya. Ini kan dibersihkan cartridge-nya dengan menggunakan kain dan air. Pengertiannya kain yang sedikit air ya. Jadi untuk membuat tinta itu menjadi bersih ya, bersih dari tinta, membuat cartridge bersih dari tinta, itu diusap dibersihkan ya, dibersihkan pakai kain dan sedikit air. Nah, ini tentunya tidaklah sulit ya. Ini mudah sekali, Anda tinggal cari kain yang halus ya, kemudian kasih sedikit air, sudah dibersihkan cartridge-nya. Lalu kalau menggunakan software ya, di printer itu biasanya ada driver, lalu di sana ada maintenance. Nah, itu bisa dilakukan proses membersihkan konektor elektronik pada printer melalui aplikasi maintenance. Nah, di sana ada clean, lalu deep clean ya. Jadi clean itu membersihkan, deep clean itu proses membersihkannya lebih kuat ya. Atau biasanya itu lebih lama. Kalau saya perhatikan clean itu mungkin beberapa saat. Nah, kalau deep clean itu lebih lama ya, membersihkannya lebih lama, sehingga deep clean itu biasanya lebih lebih bersih lah gitu ya. Nah, ini dilakukan apabila Anda sudah membersihkan pakai kain sedikit air, tidak bisa, maka dimulai dari clean ya. Jadi membatasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi pada saat printer itu garisnya ada yang tidak keluar ya, itu biasanya pakai clean. Tapi kalau sudah nggak keluar sama sekali, itu biasanya saya pakai deep clean ya. Jadi unclog nozzle, jadi
Harapannya ini nozzle-nya tidak terkunci atau tidak tersumbat lah gitu, intinya gitu. Yaitu deep clean ini dapat membersihkan apabila menggunakan clean dan tidak ada hasilnya. Nah, itu pakai deep clean. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini akhirnya kita pada posisi cartridge ini ya, mencairkan tinta agar keluar dari posisi mencairkan tinta agar keluar di posisi bawah cartridge menggunakan kain dan air. Nah, kalau tadi itu konektor elektroniknya yang pertama. Nah, kalau ini sudah langsung ke nozzle-nya ya. Jadi di permukaan tinta keluar ini dibersihkan pakai kain dan sedikit air. Harapannya tinta yang kering itu bisa cair dan bisa digunakan kembali. Nah, ini diilustrasi tanpa ada cartridge, lalu ada kain plus sedikit air ya, lalu dibersihkan. Nah, harapannya sedikit air tadi itu bisa meresap ke dalam dan membuat tinta yang semula kering menjadi cair. Nah, ini untuk awal-awal mungkin 1 minggu nggak dipakai, nah, mungkin pakai ini ya. Jadi kering lalu dibersihkan pakai air gitu aja. Lalu berikutnya, nah sekarang kalau dibersihkan pakai air tetap aja printer nggak bisa nyetak. Nah, ini sudah mulai pakai air yang hangat ya. Nah, tentunya ini tidak mudah ya, karena harus mencairkan tinta agar keluar dari posisi bawah cartridge menggunakan uap air panas. Ya, jadi ada panci dikasih air yang keluar uapnya ya, mungkin pada titik didih mungkin ya. Tapi nggak sampai cartridge-nya masuk ya. Jadi di atasnya air yang keluar uap air. Jadi uapnya harapannya itu uap itu kan naik ke atas, nah, harapannya meresap di lubang nozzle-nya cartridge. Nah, kenapa air panas? Nah, pada saat air panas itu menyentuh benda, biasanya terjadi embun. Nah, embun itu harapannya nanti meresap ke dalam cartridge dan cartridge menjadi cair. Tinta di cartridge menjadi cair. Apa bisa Pak ke air panas menguap? Nah, itu kalau tadi kita godok air memasak air ya, atau memasak Indomie, itu kan tutup pancinya kan berair itu karena panas ya. Karena uap panas akhirnya berair. Nah, sama konsepnya. Ini anggap aja tutup panci. Nah, air yang mendidih itu uapnya harapannya itu mengenai cartridge dan uap panasnya itu mengembun ya, mengembun akhirnya meresap ke dalam cartridge. Harapannya tinta di dalam cartridge mencair dan cartridge bisa digunakan kembali. Nah, itu harapannya ya. Nah, tentunya ini ya harus menyediakan panci, dimasak dulu dan sebagainya. Ini memang agak repot. Makanya tadi saya sudah sampaikan semua menjadi pilihan. Anda mau pakai bubble jet apa pakai inkjet. Nah, itu menjadi pilihan. Dan tentunya yang tahu ya Anda sendiri, Anda mau model sewaktu-waktu pakai ataukah setiap hari pakai. Kalau setiap hari pakai itu nggak sampai kering ya, karena setiap hari dipakai. Tapi kalau nggak dipakai beberapa minggu ya sudah, cartridge tinta dalam cartridge biasanya akan kering. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau pakai uap tintanya nggak kunjung cair juga. Nah, ini cartridge-nya direndam ya. Tapi jangan lupa ini airnya bukan air biasa ya. Kalau saya biasanya pakai cara ini. Jadi tak rendam sekitar airnya itu ketinggiannya mungkin setengah senti aja. Jadi nggak sampai merendam cartridge ya. Jadi setengah senti. Intinya lubang nozzle yang di bawah cartridge itu kena air panas.
Nah, makanya air ini biasanya saya gunakan air hasil pemanasan, itu loh, apa, dispenser. Jadi air dispenser itu, jadi kita biasanya kalau mau buat minuman kopi misalkan ya, panas. Nah, panasnya taruh di baskom, air panasnya taruh di baskom, kurang lebih tinggi air itu setengah senti ya. Lalu cartridge-nya dimasukkan. Nah, cartridge yang terendam ini harapannya nanti tintanya bisa mencair ya. Ini kalau yang saya alami ya, biasanya pakai cara seperti ini saya. Jadi kalau bulan nggak dipakai, nah itu sudah mulai kering. Saya siapkan baskom, tak kasih air panas dari dispenser, cartridge-nya tak masukkan, kurang lebih setengah senti. Nah, indikator sudah cukup apa belum, atau proses ini sudah selesai apa belum, indikatornya adalah tintanya nanti keluar ya, tintanya itu nanti mencair ya. Kalau nggak mencair jangan diangkat dulu ya. Jadi ini bisa 10 menit, bisa 15 menit. Indikatornya apa? Tintanya keluar, tintanya keluar dari cartridge ya, karena ini air ya. Nah, indikatornya tintanya harus keluar, berarti dia sudah mulai cair. Nah, gitu. Intinya kan kita mencairkan tinta yang kering, dimasukkan dalam air yang panas. Nah, gitu ya. Saya biasanya pakai ini cukup berhasil, tapi ya tentunya bisa jadi nggak berhasil karena mungkin 1 tahun nggak dipakai. Nah, bisa aja. Nah, coba ini saya lanjutkan materinya. Nah, ini sudah mulai agak ekstrim ya. Jadi tidak tinta kering ya, tidak ada hasil cetak ya. Ini penjelasnya, mencairkan tinta agar keluar dari posisi bawah cartridge di bawah kucuran air dari keran. Dan ini kerannya ini yang air yang agak anget ya, yang biasanya kalau di penginapan itu kan ada pilihan air panas sama air dingin ya, itu yang dipilih yang air yang agak panas itu ya. Kalau air dingin itu kalau sudah level kering banget ya, itu sudah nggak mempengaruhi ya, nggak ada pengaruh, malah cartridge-nya kayak gini kan, cartridge-nya kena air semua, ini pasti rusak. Nah, makanya kalau bisa ini sebentar dengan menggunakan kucuran air yang panas. Jadi airnya dengan tekanan ya. Harapannya dicelup nggak mau, ya sudah disemprot atau dipaksa masuk. Nah, itu cara untuk membuat cartridge menjadi tinta di cartridge menjadi cair itu macam-macam ya tadi ya. Mulai yang cara biasa atau reguler, diusap pakai kain dengan sedikit air ya. Kemudian yang kedua dipakai atau dimasukkan mencairkan melalui uap panas. Kok masih nggak cair juga, direndam di air panas setinggi setengah senti dalam sebuah baskom ya. Kok masih tetap juga nggak mau, ya itu tadi, disemprot dengan air yang agak panas. Ini airnya agak panas ini, dengan harapan air bisa masuk ke lubang nozzle karena saking tintanya sudah kering banget. Nah, itu menggunakan cara yang ekstrim ya, dipaksa airnya masuk ke dalam. Dan ini jarang saya gunakan ya, saya jarang pakai ini. Selain saya juga nggak punya keran yang airnya panas, ini juga saya nggak pernah pakai ini. Saya pakai yang direndam air panas tadi, itu sudah bisa menyelesaikan masalah ya. Sudah tinta cairnya juga indikatornya jelas, airnya itu langsung keruh, langsung hitam karena tintanya cair. Udah, itu sudah cukup ya. Tapi kan kemungkinan terburuk bisa terjadi ya, jadi ini tetap saya tampilkan. Nah, ini sebagai
hasil analisa setelah kita mempelajari kemungkinan-kemungkinan kerusakan atau keringnya cartridge tadi itu kita rangkum dalam diagram ya, logika analisa kerusakan hardware ya ini ya, terutama printer. Dimulai dari gejala tinta kering, indikatornya tinta tidak ada hasil cetak di filenya dicetak, kertasnya malah putih ya, ini tidak ada tulisan babar belas. Ini berarti tintanya nggak keluar ya, kering biasanya. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan mencairkan tinta. Intinya itu mencairkan tinta karena tintanya itu masalahnya kering. Satu, kain dan air, sedikit air, atau pakai aplikasi maintenance bawaannya driver, ini ada itu. Lalu uap air panas ya, dikasih uap. Uap nggak bisa, air panasnya udah dicelup setengah senti. Masih nggak bisa, di bawah kucuran air dari keran yang panas. Nah, itu kan ekstrim. Saya nggak pernah pakai yang terakhir. Saya paling tak rendam di air panas. Panasnya pun juga nggak mendidih gitu, nggak. Pokoknya air panas yang dari dispenser itu. Nah, kemudian kita amati hasilnya. Cartridge dibersihkan lagi, dicoba ya. Setelah kering dicoba ada hasil cetak apa enggak. Ini biasanya saya pakai tisu, saya tempelkan di lubang nozzle atau di bawah cartridge-nya, tinta sudah keluar apa belum gitu. Kalau tinta nggak mau nempel di tisu yang saya letakkan di lubang cartridge, berarti masih kering. Tak ulang lagi, tak rendam di air panas. Nah gitu ya, jadi sampai airnya keruh ya, tintanya cair, saya bersihkan, saya tes lagi pakai tisu, saya tempelkan, dan biasanya tintanya sudah mau keluar ya. Lalu kita coba untuk ngeprint mungkin beberapa kali, baru bisa normal kembali seperti semula. Nah itu ya. Nah, itu jangan lupa didokumentasi dari beberapa kemungkinan, mulai kain, air, kain sedikit air, aplikasi maintenance, uap air panas, direndam air panas dalam kuncuran air panas, dicatat ya, dicatat. Lalu Anda ingat-ingat berapa lama nggak dipakai, 1 minggu, 2 minggu, sehingga dari situ kita bisa estimasi bila kita kelupaan, kita menggunakan cara yang sebelumnya sudah kita lakukan. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di topik yang berbeda ya. Baik, jaga kesehatan. Saya kira cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.